Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Octavian dengan NIM 23533818 dari kelas TI 3B. Di sini kami akan menjelaskan materi-materi tentang mata kuliah di jaringan komputer. Yang pertama, materi pertama adalah jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Di antara semua hal penting bagi eksistensi manusia, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada tepat di bawah kebutuhan kita untuk mempertahankan hidup. Komunikasi hampir sama pentingnya bagi kita seperti ketergantungan kita pada udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Di dunia saat ini, melalui penggunaan jaringan, kita terhubung seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang yang memiliki ide dapat berkomunikasi secara instan dengan orang lain untuk mewujudkan ide-ide tersebut, seperti berita, peristiwa, dan penemuan diketahui di seluruh dunia dalam dihitung dengan hitungan detik. Orang-orang bahkan dapat terhubung dan bermain game dengan teman-teman yang terpisah oleh lautan dan benua. Yang ketiga, tidak ada batasan. Kemajuan dalam teknologi jaringan mungkin merupakan perubahan paling signifikan di dunia saat ini. Kemajuan tersebut membantu menciptakan dunia di mana batas-batas negara, jarak geografis, dan keterbatasan fisik menjadi kurang relevan, sehingga hambatan yang muncul semakin berkurang. Internet telah mengubah cara kita berinteraksi secara sosial, komersial, politik, dan pribadi. Sifat komunikasi yang langsung melalui internet mendorong terciptanya komunikasi atau komunitas global. Komunitas global memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang tidak tergantung pada lokasi atau zona waktu. Pembentukan komunitas daring untuk pertukaran ide dan informasi berpotensi meningkatkan peluang produktivitas di seluruh Indonesia. Penciptaan cloud memungkinkan kita menyimpan dokumen dan gambar serta mengaksesnya di mana saja, kapan saja. Jadi, baik saat kita berada di kereta atau di taman atau berdiri di puncak pegunungan, kita dapat akses dan data dan aplikasi kita dengan mudah di perangkat apapun. Terus selanjutnya 1.2 komponen jaringan. Tentang komponen jaringan, yang pertama, peran tuan rumah. Jika Anda ingin menjadi bagian dari komunitas dari global, komputer, tablet, atau ponsel lainnya, Anda harus terhubung ke jaringan terlebih dahulu. Jaringan tersebut harus terhubung ke internet. Topik ini membahas bagian-bagian dari internet. Lihat apakah Anda mengenali komponen-komponen ini di jaringan rumah atau sekolah Anda sendiri. Semua komputer yang terhubung ke jaringan dan berpartisipasi langsung dalam komunikasi jaringan diklasifikasikan sebagai host
Host dapat disebut dengan perangkat akhir. Beberapa host juga disebut client. Namun istilah dari host secara umum merujuk pada perangkat jaringan yang diberi nomor atau tujuan berkomunikasi. Nomor ini mengidentifikasi host dalam jaringan tertentu. Nomor ini disebut alamat protokol internet atau IP. Alamat IP mengidentifikasi host dan jaringan tempat host terhubung. Server adalah komputer dengan perangkat lunak yang memungkinkannya menyediakan informasi seperti email atau halaman web dan seterusnya dan lain-lain ke perangkat lain di jaringan. Setiap layanan memerlukan perangkat lain atau perangkat lunak server yang terpisah. Misal, server memerlukan perangkat lunak server web untuk menyediakan layanan web ke jaringan. Komputer dengan perangkat lunak server dapat menyediakan layanan secara bersamaan ke banyak klien yang berbeda. Terus yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan antar teman sendiri. Perangkat lunak klien dan server biasanya berjalan pada komputer yang terpisah. Tetapi satu komputer juga dapat digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersama-samaan dengan teman sendiri. Dalam bisnis kecil dan di rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server klien pada jaringan. Jenis jaringan ini disebut jaringan peer to peer. Terus yang kedua tentang perangkat akhir. Perangkat akhir yaitu perangkat jaringan yang paling dikenal orang lain adalah untuk membedakan satu perangkat akhir dari yang lain. Setiap perangkat akhir pada jaringan memiliki alamat tersendiri. Saat perangkat akhir memulai berkomunikasi, ialah kita dapat menggunakan alamat perangkat akhir tujuannya untuk menentukan kemana pesan akan dikirim. Yang keempat, perangkat perantara. Jadi perangkat perantara yaitu menghubungkan perangkat akhir individual ke jaringan. Perangkat ini dapat menghubungkan beberapa jaringan individual untuk membentuk jaringan internet. Perangkat perantara ini menyediakan konektivitas dan memastikan bahwa data mengalir melalui jaringan. Perangkat perantara menggunakan alamat perangkat akhir tujuan bersama dengan informasi tentang interkoneksi jaringan untuk menentukan jalur yang harus kita ambil pesan melalui jaringan. Contohnya, perangkat perantara yang lebih umum dan daftar fungsinya dituliskan. Yang kelima, media jaringan. Komunikasi transmisikan melalui jaringan pada media. Media menyediakan seluruh tempat pesan dikirimkan dari sumber ke tujuan. Jaringan modern terutama menggunakan 3 jenis media untuk menghubungkan perangkat, yaitu kawat logam di dalam kabel. Yang ketiga, serat kaca atau plastik dalam kabel. Yang ketiga, transmisi nirkabel. Selanjutnya,